Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Atas nama kelompok yang pertama Asti Nur Aziza, saya sendiri. Yang kedua Alia Nur Aden, dan yang ketiga Kalimatul Ismundari. Di sini kami ingin membahas tentang yang pertama karakteristik instrumen evaluasi, yang kedua kriteria instrumen evaluasi, yang ketiga aspek evaluasi, keempat umpan balik dalam pendidikan, kelima perbaikan atau remedial, dan yang keenam pengayaan. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Yang pertama adalah valid, yang kedua reliable, yang ketiga relevan, keempat representatif, yang kelima praktis, diskriminatif, spesifik, dan proposal. Yang pertama adalah valid. Valid artinya suatu alat ukur dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Yang kedua adalah reliable. Reliable itu artinya suatu alat ukur dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang taat asas atau konsisten. Yang ketiga adalah relevan. Relevan itu adalah artinya alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah representatif. Representatif artinya materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Yang keenam adalah praktis. Yang kelima adalah praktis. Praktis artinya mudah digunakan jika alat ukur itu sudah memenuhi syarat tetapi sukar digunakan, berarti tidak praktis. Yang keenam adalah diskriminatif. Diskriminatif adalah alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekecil apapun. Yang ketujuh ada spesifik. Spesifik artinya suatu alat ukur disusun dan digunakan untuk objek yang diukur. Yang kedelapan adalah proporsional. Proporsional artinya suatu alat ukur harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Artinya komposisinya tuh harus seimbang antara yang sulit, yang sedang, dan yang mudah. Selanjutnya, yang kedua, kriteria instrumen evaluasi. Nah, di kriteria instrumen evaluasi itu yang pertama adalah validitas. Nah, validitas ini adalah faktor instrumen atau evaluasi, faktor administrasi evaluasi dan penskoran, dan faktor dari jawaban peserta didik. Nah, faktor instrumen yang kedua adalah reliabilitas. Reliabilitas itu suatu tes adalah tingkat atau derajat konsisten tes yang bersangkutan. Reliabilitas berkenaan dengan pertanyaan, apakah suatu tes teliti dan dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Suatu tes dapat dikatakan reliable jika telah memberikan hasil yang sama bila dites pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Nah, menurut perhitungan produk momen dari person, ada 3 macam reliabilitas, yaitu koefisien stabilitas, koefisien ekuivalen, dan koefisien konsisten internal. Selanjutnya adalah objektivitas. Nah, instrumen evaluasi hanya terdiri dari pengaruh subjektivitas dari si evaluator dalam menetapkan hasil, dalam menekan pengaruh subjektivitas yang tidak bisa dihindari. Hendaknya evaluasi dilakukan mengacu pada pedoman pertama, menyangkut masalah kontinuitas dan
komprehensif. Evaluasi harus dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Nah, yang kedua praktikalitas dalam kenyataannya. Banyak tes yang dibuat orang tidak menunjukkan kepraktisan, padahal kepraktisan merupakan syarat suatu tes standar. Yang kelima adalah ekomonis. Pelaksanaan evaluasi menggunakan instrumen tersebut tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Yang keenam adalah taraf kesukaran. Perhitungan tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu soal. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran seimbang atau proporsional, maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. Suatu soal tes hendaknya tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah. Yang ketujuh adalah daya pembeda. Penghitungan daya pembeda adalah pengukuran sejauh mana suatu butir soal mampu membedakan peserta didik yang sudah menguasai kompetensi dengan peserta didik yang belum atau kurang menguasai kompetensi berdasarkan kriteria tertentu. Baik, materi selanjutnya akan dipakai oleh teman saya, Liana dan tempat saya persilahkan. Ya, selanjutnya ada materi ketiga. Yang ketiga ini adalah aspek evaluasi. Nah, dalam aspek evaluasi sendiri, kita melihat apa saja yang menjadi aspek dalam kita mengevaluasi itu. Nah, yang ada 3 di sini. Yang pertama yang kita evaluasi adalah siswanya. Bagaimana psikomotoriknya, bagaimana kognitifnya, dan bagaimana afektifnya. Psikomotorik adalah dominan yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Jadi menilai siswanya psikomotoriknya dari geraknya, dia aktif atau tidak, atau dia pasif dalam bergerak. Yang kedua adalah kognitif. Kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasionalnya. Yang ketiga ada afektif. Afektif adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap suatu hal. Jadi afektif sendiri adalah bagaimana dia bereaksi terhadap apa yang dia kembangkan dari aktivitas otak tadi, dari kognitif tadi. Ya, selanjutnya materi 4, umpan balik dalam pendidikan. Umpan balik tidak mempermudah belajar jika yang pertama, jika siswa sudah mengetahui jawaban yang benar sebelum memberikan jawaban atas soal itu, misalnya nyontek jawaban yang benar dari temannya tanpa ingin berpikir sendiri. Biasanya itu trouble dari siswa sendiri gitu. Ketika dia sudah nyontek, ya udah dia nyontek aja, tinggal nyalin, nggak ada berpikir ini dari mana ya, soalnya dari apa, kok bisa jadi ini. Itu tidak ada umpan baliknya dari situ. Nah, yang kedua, bahan yang akan dipelajari terlalu sukar untuk dimengerti oleh siswa. Selanjutnya, umpan balik membantu dan mempermudah belajar apabila ada syarat yang tercapai. Yang pertama, mengkonfirmasi jawaban-jawaban yang benar yang diberikan siswa dan menyampaikan kepadanya seberapa jauh mereka memahami akan jawaban yang diberikan. Yang kedua, mengidentifikasi jawaban, kemudian membahasnya dan memperbaikinya. Dalam umpan balik sendiri, terdapat fungsi-fungsi. Ada 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi informasional. Nah, menurut Slamento, mengacu pada Anderson yang dalam studinya menemukan bahwa umpan balik yang ditunda lebih efektif daripada umpan balik yang segera disampaikan. Maksudnya ditunda adalah umpan balik yang diberikan paling cepat 2 hari setelah tes dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan umpan balik yang langsung diberikan
memberikan informasi, namun berpikirnya tidak tidak terlalu efektif, hanya sekilas. Yang kedua adalah fungsi motivasional. Dengan adanya umpan balik tersebut, diharapkan siswa dapat termotivator untuk belajar. Namun adanya umpan balik yang senantiasa diberikan oleh guru belum tentu selamanya mengandung hal positif. Nah, terkadang ini juga menjadi alasan sasaran untuk mengancam siswa untuk lebih melihat keberhasilannya dan dari keberhasilannya. Yang C ada yang ketiga, fungsi komunikasional. Pemberian umpan balik merupakan upaya komunikasi antar siswa dan dengan guru. Karena dengan adanya umpan balik yang diberikan nantinya dapat memberi dorongan agar mereka sudah bisa dikatakan berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran, tetap harus belajar dengan giat, dan bagi yang belum juga menguasai agar bisa mencoba berpikir sendiri tanpa membudidayakan menyontek. Yang kedua, ada teknik mendapatkan umpan balik. Yang pertama adalah memancing persepsi anak didik. Persepsi adalah suatu penafsiran sebuah pikiran, yaitu menyatu padankan dan mengasimilasi suatu pengamatan dan pengamalan yang telah dimiliki. Nah, pengalaman anak mengenal bahan pelajaran yang telah diberikan merupakan bahan persepsi yang dipunyai oleh anak pertama kali dalam menerima bahan ajar dari guru, baik itu dalam pertemuan, dan itu merupakan pengalaman pertama anak untuk menerima sesuatu yang baru dan menjadi milik anak. Dengan demikian, usaha guru untuk menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki anak didik dengan pengetahuan yang masih relevan diberikan merupakan teknik untuk mendapatkan umpan balik dari dalam pengajaran. Yang kedua adalah memanfaatkan teknik alat bantu yang acceptable. Alat bantunya terbagi jadi dua macam. Ada alat bantu pengajaran dan alat bantu pengajaran. Di sini yang alat bantu pengajaran adalah perintah, larangan dan sebagainya. Sedangkan alat bantu yang berbentuk alat yaitu berupa benda, yaitu globe, kapur tulis, gambar, papan tulis, diagram dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah memilih motivasi yang kuat. Yang keempat, menggunakan metode yang bervariasi. Selanjutnya akan disampaikan materi kelima dan 6 oleh saudari Kalimatul Ismundari. Dipersilakan. Ya, selanjutnya akan dibahas tentang perbaikan atau remedial. Remedial atau kata remedial adalah suatu hubungan dengan perbaikan. Dengan demikian, pembelajaran remedial adalah suatu pembelajaran yang bersifat menyembuhkan atau bersifat perbaikan. Pembelajaran remedial merupakan bentuk atau kasus pengajaran yang bermaksud membuat baik atau menyembuhkan. Dan pembelajaran remedial adalah suatu bentuk pembelajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan atau pengajaran yang membuat menjadi lebih baik. Nah, di sini dalam proses remedial itu tentang bagaimana memperbaiki kesalahan siswanya. Nah, di sini ada fungsinya, ada Nah, tujuan pembelajaran remedial adalah agar setiap siswa dapat mencapai prestasi belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, remedial ini dilaksanakan agar siswa dapat mencapai. Jadi sebelumnya siswa belum mencapai prestasi belajar yang sesuai. Nah, makanya
harus diadakan remedial. Terus adapun fungsi kegiatan pembelajaran remedial yaitu yang pertama fungsi korektif yaitu memperbaiki cara mengajar dan cara belajar. Terus yang kedua fungsi pemahaman dalam kegiatan remedial akan menjadi proses pemahaman baik dalam diri guru maupun diri siswa. Yang ketiga fungsi penyesuaian yaitu pelaksanaan kegiatan remedial disesuaikan dengan kesulitan yang dihadapi individu siswa. Yang keempat, fungsi pengayaan melalui kegiatan remedial, guru memanfaatkan sumber belajar atau metode belajar atau alat bantu pembelajaran yang bervariasi dari yang diterapkan guru dalam pembelajaran biasa. Selanjutnya, fungsi akselerasi, guru dapat mempercepat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya, fungsi terapeutik atau guru dapat membantu siswa yang berkaitan dalam aspek sosial pribadi. Nah, pelaksanaan pembelajaran ini dapat dilakukan dengan waktu atau kapan pembelajaran remedial dilaksanakan. Jadi, pembelajaran remedial dapat diberikan setelah peserta didik mempelajari KD tertentu. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu pengayaan. Pengayaan adalah kegiatan tambahan yang diberikan kepada siswa yang telah mencapai ketentuan dalam belajar yang dimaksudkan untuk menambah wawasan, memperluas pengetahuan dalam materi pembelajaran yang telah dipelajarinya. Di samping itu, pembelajaran pengayaan juga bisa diartikan pemberian pemahaman yang lebih dalam daripada sekedar standar kompetensi dalam kurikulum. Tujuan pengayaan. Adapun tujuan program pengayaan selain untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap materi yang sedang atau telah dipelajari, juga agar siswa dapat belajar secara optimal, baik dalam hal pendayagunaan kemampuan maupun perolehan dari hasil belajar. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan program pengayaan. Kegiatan program pengayaan diawali dari kegiatan pembelajaran atau penyajian pelajaran terlebih dahulu dengan mengacu kepada kriteria belajar tuntas. Pelaksanaan program pengayaan didasarkan pada hasil tes formatif atau sumatif yang fungsinya sebagai feedback bagi guru dalam rangka memperbaiki kegiatan pembelajaran. Akan terdapat dua kemungkinan, yaitu bagi siswa yang taraf penguasaannya kurang dari 75% perlu diberikan perbaikan atau remedial. Terus yang kedua, bagi siswa yang taraf penguasaannya lebih dari 75% perlu diberikan pengayaan. Ketiga, pelaksanaan kegiatan pengayaan ini bisa dilakukan baik di dalam atau di luar jam tatap muka. Jadi ini di luar dari pengajaran di kelas bisa dilakukan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, silahkan bertanya di e-learning. Terima kasih.